Ada dua cara terapi akun yang biasa gue lakuin dan gue jamin ini bener-bener ampuh banget ya buat kalian yang untuk akun-akun yang bener-bener lagi gago banget, yang nggak pernah berubah-berubah, yang budek ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abangku. Ketemu lagi bersama gua di channel Sendok Garpo Ojol, abang-abangku. Salam satu aspal, abang-abangku. Oke, seperti biasa, untuk kalian yang baru bergabung atau baru ketemu channel gua, dukung terus channel ini dengan cara kalian like, share, dan kalian subscribe, abang-abangku. Karena semuanya gratis, nggak ada yang bayar, abang-abangku. Oke? Karena support dari kalian itu sangat berharga banget buat gua ya, agar gua bisa lebih semangat lagi untuk upload konten terbaru mengenai ojol ya, seputar tips dan trik lah, atau mungkin gua ngevlog atau yang lainnya, abang-abangku. Oke, sebelum masuk ke kontennya, abang-abangku, kalian gue saranin banget kalian bisa tonton video-video gue yang sebelumnya ya, yang 2 hari yang lalu yang mengenai tips dan trik ya. Itu kalian harus tonton juga, dan mengenai pengertian mitra itu juga kalian harus tonton, abang-abangku, agar kalian nggak gagal paham ya. Karena banyak banget komenan-komenan yang di konten gue yang sebelumnya itu, mereka banyak yang nanya, sebenarnya udah gue jelasin di dalam konten, tapi karena mungkin mereka nggak nonton sampai habis, jadi banyak banget miskomunikasi ya, abang-abangku. Oke, ini kebetulan gue lagi ada di rumah. Gue udah balik dari tadi sebenarnya, tapi ya gue nggak bisa tidur gitu kan, jadinya gue buatin konten. Gue pengen nge-share ke kalian ya, ini tips dan trik yang bener-bener biasanya gue lakuin, abang-abangku. Karena gue banyak banget baca komenan di kolom komentar, itu banyak banget yang pada ngeluh, bang, gue udah terapi sampai sebulan, bang, gue udah konsisten kok, gue masih anyep gitu kan. Nah, kalau orang yang udah konsisten tapi dia masih anyep, untuk jawabannya itu ada di video gue yang sebelumnya. Berarti mereka itu belum ngerti yang namanya mitra, abang-abangku. Oke? Nah, kalau yang orang yang misalkan, bang, gue udah terapi, sebelumnya gue akunnya nggak gacor, biasa-biasa aja, tapi kok gue masih anyep. Nah, di sini bakalan gue share ya ke kalian ya. Pokoknya jangan lupa kalian like ya, abang-abangku ya, karena like itu sangat berharga banget buat gue sebagai content creator, agar gue lebih semangat ya. Dan itu adalah bukti support kalian kalau kalian benar-benar mendukung channel ini ya, abang-abangku. Oke, nggak usah banyak bacot, dan nanti bakalan juga gue share ke kalian ya hasil tarikan gue untuk hari ini di akhir video ya, abang-abangku ya. Nanti kita bakal masuk ke screen recordernya, abang-abangku. Oke, jadi gini ya, abang-abangku, tips dan trik yang biasanya gue lakuin dulu ya pada saat gue bener-bener pengen banget prioritas atau fokus di satu layanan ya, bisa dibilang terapi lah, abang-abangku. Jadi kalau masalah-masalah ya di lapangan, banyak orang-orang yang gacor baru sebulan tiba-tiba dia anyep, padahal dia nggak melakukan kesalahan ya, jam on beatnya konsisten, penerimaan dia bagus, dia anyep gitu kan. Dia bisa bertahannya cuma sebulan 2 bulan terus dia anyep. Terus ada lagi orang-orang yang jam on beatnya konsisten, penerimaan dia luber, itu dia bener-bener sampai 6 bulan 7 bulan gitu. Contohnya kayak gue waktu itu pas di awal-awal reward itu, gue bertahan sampai 6 bulan, akhirnya nyungsep. Terus ada di tongkrongan BC gue itu ada yang sampai 8 bulan, abang-abangku. Kalau dibilang hoak, ini nggak hoak gitu. Kalau ditanya, bang, mungkin di Jakarta banyak kali orderan, yang enggak juga, banyak juga kok yang anyep gitu. Pokoknya sebanding gitu. Semua itu pilihan gitu, kalian mau ngambil yang mana gitu kan. Oke, abang-abang, terlepas dari itu, nge-share ke kalian kalau gue waktu itu proses terapi, kenapa sekarang akun gue bisa bener-bener bisa konsisten gitu ya. Kalau ditanya, lu anyep, gue pernah gitu, tapi ya gue penyembuhan gue cepet, abang-abangku, nggak lama. Jadi kalau menyambung yang tadi, bahwa kalau kenapa akun-akun yang gacor terus sebulan dia anyep, paling udah konsisten, itu dia balik lagi ke kualitas akun ya, abang-abangku. Jadi untuk masalah kualitas akun, gue sangat menyarankan banget buat kalian, kalau kalian pengen fokus di satu layanan pada saat akun kalian terbentuk ya. Terbentuk dalam arti kalian itu baru benar-benar bergabung di Gojek ya. Ini gue saranin banget kalian jangan sampai melakukan yang namanya nyortir, abang-abangku. Karena gue ngelihat teman-teman gue
yang pada gacor-gacornya lama, bisa bertahan lama itu mereka dari dulunya itu nggak pernah nyortir abang-abangku. Nyortir ya paling nyortirnya itu semua ada triknya gitu. Tapi yang gacor-gacor sebulan 2 bulan gue tahu gitu, maksudnya kalau dia itu nyortirnya parah gitu, bisa sampai ngebuang banyak gitu, bisa sampai ratusan. Dan itulah mungkin yang bisa dibilang kualitas akun itu sangat berpengaruh ke jangka panjangnya pada saat akun kita lagi gacor abang-abangku. Maksudnya lagi gacor tiba-tiba anyep, gacornya nggak bertahan lama ya, bisa dibilang kayak gitu. Oke, untuk tipsnya ini, tips yang gue lakuin adalah yang pertama itu adalah kalian harus bener-bener peka yang namanya itu keadaan di kota kalian abang-abangku. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di tiap-tiap kota itu sangat beda ya, dan sangat bervariasi tentunya, terutama dalam hal pelayanan gitu. Contoh kayak di Depok, foodnya kalau menurut gue sih seimbang lah ya, foodnya, gosennya sama goretnya seimbang gitu. Kalau di Jakarta juga seimbang, tapi balik lagi kita harus pintar-pintar nentuin spot di situ gitu ya kan. Nah, gue pengen nyaranin banget ke kalian pada saat kalian lagi terapi ya, kalau misalkan kota kalian itu lebih cenderung atau lebih dominan ke gosen atau ke goret, misalkan kalian pemain food, terus ternyata di kota kalian itu dominan gosennya, gue nyaranin banget kalian jangan main satu layanan dulu abang-abangku. Ini yang khusus yang lagi terapi ya, kalian jangan main fokusin satu layanan dulu. Kenapa abang-abangku? Karena orang-orang yang lagi sakit atau terapi itu penyakitnya sebenarnya yang bikin dia susah dapat order. Kenapa? Karena penerimaan dia itu sangat minim gitu. Jadi dia nggak bisa bersaing sama driver-driver yang permintaannya dia itu tiap hari itu makin ada peningkatan dan lebih banyak. Jadi itulah yang menyebabkan akun kalian itu sangat lama pemulihannya gitu. Apalagi ditambah riwayat akun kalian itu bisa dibilang akunnya yang kurang bagus lah gitu, karena dulu mungkin pernah nyortir terlalu parah, jadi efeknya baru sekarang gitu. Gua saranin kalian itu fokus di 2 layanan gitu. Kenapa bang harus 2 layanan? Jadi bisa dibilang layanan yang keduanya itu kayak layanan yang kalian harus milih layanan yang kalian suka sama layanan yang kalian nggak suka gitu. Nah, maksudnya layanan yang kalian nggak suka itu bisa kalian bisa kalian manfaatin agar akun kalian itu bisa kebaca sama sistem. Akun kalian itu mampu dikasih orderan itu dalam jumlah yang banyak, walaupun dalam tanda kutip itu layanannya nggak kalian suka, nggak apa-apa, kalian ambil dulu aja sampai benar-benar penerimaan kalian itu benar-benar ada peningkatan gitu. Di samping itu kalau orang yang terapi main 2 layanan itu juga sangat bermanfaat banget buat kalian agar kalian bisa bertahan abang-abangku gitu. Jangan sampai kalian benar-benar keras kepala gitu kan, udah tahu di daerahnya itu GoFood-nya nggak dominan gitu, kalian tetap masih pengen food terus, yang ada hasilnya kalian nggak dapet duit, orderan kalian susah dapatnya ya kan, susah juga bersaing sama driver yang lain, ujung-ujungnya tumbang, ujung-ujungnya malas ya kan. Itu yang kayak gitu kalau menurut gua lebih baik kalian buang dulu abang-abangku ya, jangan kalian biasain seperti itu. Jadilah driver yang pinter kalau menurut gua, yang smart gitu, jangan yang ikutin ego aja, jangan abang-abangku ya. Setelah kalian udah fokus ngambil 2 layanan, nanti baru di bulan berikutnya setelah server ngebaca kalian mau dikasih orderan dalam jumlah yang banyak ya, barulah nanti di bulan keduanya itu kalian harus buang, bisa dibilang kalian harus sortir ya. Tapi ingat abang-abangku, sortirnya itu pun juga dia harus ada triknya. Kalau pengalaman gua atau gua nanya ke teman-teman gua ya caranya gitu, dia nyortirnya itu gua saranin banget buat kalian kalau mau nyortirnya itu di atas 10 trip, jangan sampai kalian di bawah 10 trip. Kalau ada yang nanya, bang kenapa bang harus di atas 10 trip? Karena kalau kalian nyortirnya di atas 10 trip, pada saat kalian ngebuang orderan yang ke-11, performa kalian pada saat ngebuang itu 91% abang-abangku. Beda cerita kalau kalian itu nyortirnya itu di bawah 10 order ya, kalian belum dapat 10 order kalian sortir gitu, itu bakalan PF kalian itu
PF harian yang sekarang itu pasti di bawah 90%. Hasilnya kalau kalian di bawah 90%, untuk kalian untuk bersaing dengan driver-driver yang lain itu sangat sulit abang-abangku. Jadi gue saranin banget kalau mau nyorir itu di atas 10 trip ya, di order ke-11. Kalau misalkan setelah kalian udah ngelakuin terapi yang cara yang pertama yang tadi gue sebutin, di bulan keduanya cara ngebuangnya seperti itu abang-abangku. Ketiganya baru itu kalian kalau misalkan karena penerimaan kalian udah banyak ya, udah kebaca oleh sistem gitu kan, baru nanti kalau misalkan dapat gosen lagi kalian bisa lewatin gitu abang-abangku. Itu cara yang pertama ya, itu cara yang tapi pasti abang-abangku. Nah untuk cara yang kedua, cara yang ekstrim banget, nanti bakalan gue share lagi di video-video gue berikutnya, karena kalau misalkan gue bahas di sini pun bakalan panjang videonya abang-abangku. Bakalan gue share juga ke kalian hasil narik gue hari ini. Kita langsung masuk aja ke screen recordernya abang-abangku, check it out. Oke abang-abangku, ini kita udah masuk ke screen recordernya ya. Ini gue udah posisinya udah di rumah, dan ini gue udah off. Ini udah mau pergantian hari ya, udah kurang 15 menit lagi ya, mau jam 12. Dan ini gue ngerekordnya malam ya. Oke, ini gue bakal share aja ke kalian langsung. Gue ini dulu, gue start, gue offline. Oke, 3200 ya, gue matiin. Takutnya masuk abang-abangku. Dan di sini gue dapet 20 trip ya, 242.500 abang-abangku. Dan di sini gue bakalan liatin ke kalian detail gue ya. Di order gue 156.000, insentif gue 34.000, tambahan 12.000 ya. Total pendapatan bersih 242. Dan di sini akun gue udah balik normal ya. Kalian bisa lihat yang tadinya jauh sekarang udah 8.000 semua ya, di bawah 3 kilo tuh. 1, tuh ya, 0, 1, ya kan, 0, 3, dan lain-lain abang-abangku. Jadi gua total hari ini mengumpulkan pendapatan bersih 242.500. Dan kalau ada yang nanya, bang kenapa kok lu cuman ngejarnya cuman 20 trip, nggak kayak sebelumnya lu kena 21 trip ya, kalian bisa lihat di situ. Karena untuk di daerah Jabodetabek dia itu untuk skema GoFood ya, skema GoFood, Goret sama Gosen, dia untuk dari jam 5 ya, dari jam 5 dia ada tambahan poin jadi 175 abang-abangku ya. Kalian bisa lihat di sini gue insentif ya, tuh 20, gue udah kena 3.200. Jadi di sini untuk di daerah Jabodetabek dia ada tambahan skema poin ya abang-abangku ya. Yang tadinya satu tarikan GoFood itu dia 150, karena dia ada tambahan ya, ada tambahan, jadi poinnya jadi 175 dari jam 5 sampai jam 8 malam ya. Jadi gua ngejar 20 trip aja udah nutup untuk dapat insentif abang-abangku. Dan untuk gua di sini gold ya, untuk gold itu dia dapatnya, gua mau share juga ke kalian, dapatnya 230.000, target poinnya 3.200 abang-abangku. Jadi itu ya pendapatan gua untuk hari ini. Oke abang-abangku, udah gua share juga ya tadi hasil screen recorder gua untuk tarikan hari ini. Jadi segitu aja untuk video konten gua hari ini mengenai tips dan trik ya yang biasa gua lakuin, dan ini menurut gua ampuh banget abang-abangku ya. Itu cara yang pertama yang bisa gua share ke kalian. Untuk cara yang keduanya nanti bakalan gua share di next konten mungkin, insya Allah. Pokoknya jangan lupa kalian like, share, dan kalian subscribe abang-abangku ya. Semoga videonya ini bisa bermanfaat, dan untuk kalian yang lagi terapi semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan selalu semangat abang-abangku. Oke, gua cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang-abangku. Salam satu aspal abang-abangku. Peace.